Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan kali ini Kang Restu akan melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu cerita yang berjudul Joyo. Dan sebelum masuk ke ceritanya, tentunya bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Kang Restu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang telah mendukung dan juga mensupport channel ini. Oke, terima kasih. Dan oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Nyonya Tina pun sampai di rumahnya dengan penuh semangat dan segera menghubungi Joyo, berharap bisa mengatur waktu untuk bertemu lagi. Kegembiraan dan hasratnya untuk bertemu Joyo kembali mengisi seluruh pikirannya, menjadikannya satu-satunya fokusnya dalam hari itu. Setelah pulang dari rumah Joyo, Zainab dan Sarah tiba di rumah Abah Abdul dengan perasaan campur aduk. Sementara mereka disambut dengan hangat oleh Abah Abdul, suasana pun berubah tegang ketika Umi Jamilah mengetahui kehadiran mereka. Umi Jamilah yang sudah dalam keadaan sangat cemburu dan marah, dia pun segera menghampiri Zainab dan Sarah. Dia berdiri di depan mereka dengan ekspresi wajah penuh kemarahan dan kekesalan. "Zainab, Sarah!" teriak Umi Jamilah dengan nada yang keras. "Apa yang kalian lakukan di rumah Joyo? Kenapa kalian begitu lama di sana? Apa kalian tidak punya rasa malu?" Zainab dan Sarah pun terkejut dengan kemarahan Umi Jamilah. Dia pun saling berpandangan. Mereka mencoba menjelaskan dengan tenang. "Umi, kami hanya mengunjungi Joyo dan orang tuanya. Kami ingin mengenal lebih jauh tentang tempat tinggalnya." Namun Umi Jamilah tampaknya tidak terpengaruh oleh penjelasan mereka. Marahnya semakin menjadi-jadi dan dia pun melanjutkan dengan nada lebih tinggi. "Kalian tahu betul bahwa Joyo adalah milik kami. Kenapa kalian begitu dekat dengannya? Apakah kalian sengaja ingin merebutnya dari kami?" Kemarahan Umi Jamilah membuat suasana semakin tegang. Zainab dan Sarah merasa tidak nyaman dan Zainab pun mencoba menenangkan Umi Jamilah. "Ibu, kami tidak berniat merebut Joyo. Kami hanya ingin bersosialisasi. Mohon jangan marah, Bu." Namun Umi Jamilah tetap tidak bisa menahan kemarahannya. Dia melanjutkan dengan kata-kata tajam. "Aku tidak peduli dengan alasan kalian. Aku merasa sudah cukup memberi perhatian pada Joyo. Dan kalian hanya memperburuk keadaan." Zainab dan Sarah akhirnya memilih untuk diam dan menghindari perdebatan lebih lanjut. Mereka pun merasa malu dan canggung. Dan akhirnya mereka pun pergi ke kamar mereka masing-masing. Umi Jamilah masih melanjutkan kemarahannya, merasa cemburu dan tertekan oleh situasi yang terjadi. Ketika Zainab dan Sarah berada di kamar, mereka pun membahas kejadian yang baru saja terjadi. Keduanya merasa kesal dengan sikap Umi Jamilah, tetapi juga merasa sedih karena tidak ingin menyebabkan konflik lebih lanjut. Sementara itu Umi Jamilah setelah melepaskan semua kemarahannya, mereka merasa sedikit lega. Tetapi hatinya masih dipenuhi dengan kekhawatiran dan cemburu yang mendalam. Dia duduk di kamar tidurnya, merenungi tentang Joyo, Zainab dan Sarah, serta perasaannya yang semakin sulit untuk dihadapi. Malam menjelang kepergian Tuan Abbas, suasana di rumah mereka dipenuhi dengan nuansa mistis dan penuh kerahasiaan. Tuan Abbas dan Nyonya Tina berdiri di ruang tamu yang diterangi cahaya lampu kuning yang lembut, memberikan kesan hangat namun misterius. Tuan Abbas terlihat serius dan penuh wibawa, sementara Nyonya Tina tampak cemas dan penuh rasa ingin tahu. Tuan Abbas pun mendekati Nyonya Tina. Dia memegang tangan istrinya dengan lembut. "Tina, aku harus pergi selama seminggu. Perjalananku kali ini sangat penting dan penuh rahasia. Kau harus menjaga dirimu baik-baik ya." Nyonya Tina pun menatap suaminya dengan mata penuh pertanyaan. Hatinya berdebar penuh rasa khawatir. "Kenapa perjalanan kali ini terasa begitu misterius? Apa yang sebenarnya kau lakukan? Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan dariku."
Tuan Abbas pun membalas tatapan itu dengan senyum penuh rahasia. Tina, ada hal yang tidak bisa kau ketahui sekarang. Ini adalah bagian dari pekerjaan dan rasa tanggung jawabku. Yang penting, kau harus percaya padaku dan menjaga keamanan rumah selama aku pergi. Nyonya Tina pun menggenggam tangan Tuan Abbas lebih erat. Wajahnya menunjukkan rasa cemas yang mendalam. Apa kau akan baik-baik saja? Bagaimana jika ada sesuatu yang buruk terjadi? Tuan Abbas pun mendekat dan berbisik dengan nada lembut. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Aku hanya perlu menjalankan beberapa tugas yang sangat penting. Namun, kau harus tahu bahwa perjalanan ini mungkin akan mengubah banyak hal. Ada aura mistis dalam percakapan mereka. Seolah-olah Tuan Abbas berbicara dalam bahasa yang hanya dimengerti mereka berdua. Tuan Abbas pun menatap Nyonya Tina dengan mata yang penuh rahasia dan ketegangan. Seolah-olah ada hal yang hanya bisa dipahami oleh mereka berdua. Kemudian Tuan Abbas pun menarik Nyonya Tina dalam pelukan yang penuh kehangatan dan keromantisan. Ingatlah Tina, kita akan bertemu lagi segera. Aku akan selalu memikirkanmu dan menunggumu di sini. Nyonya Tina pun merespon pelukan itu dengan penuh kehangatan dan juga kesedihan. Aku juga akan menunggu dengan sabar. Tapi kau harus tahu, ada sesuatu yang mencekam dalam hatiku. Rasanya seperti ada sesuatu yang tidak beres. Tuan Abbas pun melepaskan pelukan dan menatap Nyonya Tina dengan lembut. Percayalah padaku Tina, semua ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Aku akan kembali dan menjelaskan semuanya ketika saatnya tiba. Dengan kata-kata terakhir itu, Tuan Abbas pun memeluk Nyonya Tina satu kali lagi sebelum mengambil tasnya dan berjalan menuju pintu. Nyonya Tina berdiri di ambang pintu memandang suaminya yang perlahan meninggalkan rumah. Saat Tuan Abbas menghilang dari pandangan, suasana di rumah terasa semakin berat dan penuh misteri. Nyonya Tina pun kembali ke dalam rumah dengan perasaan campur aduk, menyadari bahwa perjalanan suaminya mungkin memiliki dampak besar yang belum bisa dia mengerti sepenuhnya. Setelah Tuan Abbas meninggalkan rumah dengan kesan penuh misteri, ia pun segera menuju ke sebuah lokasi yang tersembunyi di dalam hutan lebat. Perjalanan yang tampaknya menuju keluar kota ternyata mengarah ke sebuah tempat yang lebih rahasia dan penuh dengan aura magis. Tempat di mana Pak Baruno menunggunya. Tuan Abbas pun akhirnya tiba di tepi sungai Tarung yang dalam dan menyeramkan. Lokasi yang dijanjikan untuk ritual penting. Di sini Pak Baruno seorang saman yang dikenal dengan kemampuannya dalam ilmu gaib, yang sudah siap menyambutnya. Pak Baruno berdiri di tepi sungai dengan wajah penuh perhatian dan siap melaksanakan tugasnya. Selamat datang Tuan Abbas, sapa Pak Baruno dengan hormat. Matanya menunjukkan rasa hormat dan keinginan untuk membantu. Saya sudah menyiapkan semuanya sesuai permintaan Anda. Tuan Abbas pun mengangguk dengan serius. Pak Baruno, kita akan melakukan ritual Topo Kungkum selama 3 hari 3 malam. Saya butuh semua sesaji yang telah Anda siapkan, dan juga perlu bantuan Anda selama proses ini. Pak Baruno pun mengisyaratkan kepada beberapa pembantunya yang telah disiapkan untuk membantu persiapan ritual. Mereka mulai menyiapkan altar dengan berbagai sesaji, termasuk bunga-bunga segar, buah-buahan, dan dupa. Dalam waktu singkat, tepi sungai itu dipenuhi dengan aroma harum dari dupa dan kehadiran berbagai alat ritual. Tuan Abbas pun memandang ke arah sungai Tarung dengan penuh hikmat. Selama 3 hari ke depan, kita akan menjalani ritual ini dengan penuh sesungguhan. Topo Kungkum adalah proses yang memerlukan konsentrasi dan dedikasi. Saya berharap Anda bisa menjaga semuanya agar berjalan sesuai rencana. Sementara itu, Tuan Abbas pun mengatur tempat di tepi sungai, menyiapkan beberapa benda ritus dan memulai doa-doa khusus untuk mempersiapkan dirinya memasuki keadaan trance. Pak Baruno dan para pembantunya terus menyiapkan dan menyusun sesaji dengan rapi, memastikan semuanya sempurna untuk ritual yang akan dilakukan. Saat malam tiba, Tuan Abbas pun duduk di tengah altar, dikelilingi oleh sesaji dan dupa yang membumbung. Pak Baruno berdiri di sampingnya memulai bagian dari ritual yang melibatkan pembacaan mantra dan pengaturan energi spiritual di sekitar mereka. Selama 3 malam ini, kita akan memanggil kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan.
kata Tuan Abbas dengan suara yang penuh dengan tekad. Ritual ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar, dan saya percaya hasilnya akan sesuai dengan harapan kita. Pak Baruno pun hanya mengangguk. Matanya tidak lepas dari Tuan Abbas dan proses ritual yang sedang berlangsung. Saya akan memastikan semuanya berjalan lancar. Semoga kekuatan yang kita panggil akan memberikan hasil yang diinginkan. Kedua pria itu pun dikelilingi oleh suasana mistis di tepi Sungai Tarung, melanjutkan ritual Topo Kungkum dengan penuh kesungguhan, berharap bahwa semua usaha dan doa mereka akan membawa hasil yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka. Malam terakhir ritual Topo Kungkum tiba, dan suasana di tepi Sungai Tarung pun semakin intens. Langit gelap pekat dan bintang-bintang tersembunyi di balik awan tebal, memberikan nuansa misteri yang mendalam. Tuan Abbas yang telah berada dalam keadaan trance selama 2 malam penuh, duduk dengan posisi bersila di tengah altar dikelilingi oleh sesaji dan dupa yang membumbung. Pak Baruno dengan penuh konsentrasi, dia pun melanjutkan mantra dan gerakan ritus, menjaga agar energi spiritual tetap stabil dan terfokus. Suasana di sekitar mereka dipenuhi dengan aroma harum dupa dan cahaya lampu tamaram yang bergetar dengan lembut. Tiba-tiba dari dalam kegelapan malam, muncul seorang wanita cantik yang mempesona. Dia hanya mengenakan kemben tradisional yang melilit tubuhnya dengan anggun, menampilkan kecantikan dan kemisteriusan yang menawan. Wanita ini pun melangkah dengan lembut, seolah-olah melayang di atas tanah. Wajahnya bersinar dengan keindahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan matanya pun memancarkan cahaya yang lembut namun kuat. Tuan Abbas pun membuka matanya, dan tatapannya langsung tertuju pada wanita tersebut. Dia tampak terpesona sekaligus penuh rasa hormat. "Siapa Anda?" tanyanya dengan suara rendah dan terhormat. "Apa yang membawa Anda ke sini malam ini?" Wanita itu pun hanya tersenyum lembut. Gerakannya halus dan penuh keanggunan. "Aku orang Ayu," jawabnya dengan suara yang penuh dengan kelembutan dan kekuatan. "Aku adalah penjaga dan penguasa tempat ini. Kalian telah melakukan ritual dengan sangat serius dan penuh penghormatan. Aku datang untuk menyampaikan pesan dan memberkati usaha kalian." Tuan Abbas pun berdiri masih dalam keadaan trance, dan dia pun menatap orang Ayu dengan penuh kekaguman. "Apa pesan yang Anda bawa untuk kami?" tanyanya dengan penuh keingintahuan. Orang Ayu pun melangkah mendekat dan suasana di sekitar mereka tampak semakin magis. "Pesan ini adalah tentang keseimbangan dan keharmonisan. Ritual yang kalian lakukan sangat penting, dan usaha kalian akan membawa dampak yang signifikan. Namun, ingatlah bahwa setiap tindakan harus selalu diimbangi dengan tanggung jawab dan kebijaksanaan." Pak Baruno yang juga merasa kehadiran orang Ayu memperhatikan dengan penuh hormat. "Apakah ada hal lain yang perlu kami ketahui atau lakukan?" Orang Ayu pun mengangguk dengan lembut. "Jaga niat dan tindakan kalian dengan hati yang bersih. Keberhasilan ritual ini akan mempengaruhi masa depan kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Teruslah mencari keseimbangan dan jangan biarkan kekuatan yang diperoleh digunakan untuk tujuan yang tidak baik." Dengan kata-kata tersebut, orang Ayu pun mulai menghilang perlahan-lahan, seolah-olah menyatu dengan malam yang gelap. Tuan Abbas dan Pak Baruno merasakan kehadirannya menghilang, meninggalkan mereka dengan rasa penuh hormat dan pengetahuan baru. Tuan Abbas pun menutup matanya sejenak, merenungkan pesan yang telah disampaikan. Saat ia membuka mata, ia merasa siap untuk menyelesaikan ritual dengan penuh keyakinan dan tanggung jawab. "Sekarang kita harus menyelesaikan ritual ini dan berterima kasih atas bimbingan yang telah diberikan. Semoga apa yang telah kita lakukan membawa hasil yang bermanfaat dan sesuai dengan harapan," kata Tuan Abbas kepada Pak Baruno. Pak Baruno pun mengaku setuju dan keduanya melanjutkan ritual dengan penuh dedikasi, mengakhiri malam terakhir Topo Kungkum dengan rasa syukur dan harapan untuk masa depan. Di tengah malam yang tenang, Tuan Abbas pun bersemedi dengan penuh kekhusyukan di tengah Sungai Tarung, tempat di mana 2 aliran sungai bertemu dan membentuk satu arus besar. Dia duduk dengan posisi bersila di atas sebuah batu besar yang terletak di tengah aliran. Dikelilingi oleh air yang mengalir deras, suasana di sekelilingnya pun dipenuhi dengan kesucian dan ketenangan, ditambah dengan cahaya rembulan yang memantul lembut di permukaan air. Tuan Abbas pun menutup matanya,
konsentrasi penuh dalam meditasi. Setiap detik terasa lambat, seolah-olah waktu melambat dalam kesunyian malam. Dengan nafas yang dalam dan teratur, ia mencoba menyelaraskan dirinya dengan energi alam di sekelilingnya. Air sungai yang mengalir seakan menjadi bagian dari ritusnya, menciptakan suara lembut yang menenangkan dan juga menyelaraskan batin. Pak Barono berdiri di tepi sungai dengan mata yang waspada dan penuh perhatian. Ia memeriksa keadaan sekitar, menjaga agar segala sesuatunya tetap dalam keadaan yang aman. Hujan baru saja reda dan aliran sungai tampak stabil. Meskipun sekali batu-batu besar di dasar sungai menonjol dan menyentuh permukaan air, Pak Barono memastikan agar tidak ada benda asing yang mengganggu dan memastikan bahwa arus sungai tidak menjadi terlalu kuat atau mengancam keselamatan Tuan Abbas. Ia pun terus memantau dengan seksama, waspada terhadap kemungkinan gangguan dari makhluk jahat atau orang-orang yang mungkin berniat mengacaukan ritual. Ketika malam semakin larut, Tuan Abbas pun perlahan-lahan mengakhiri meditasi, membuka matanya dengan penuh rasa damai dan pencerahan. Dia merasa siap untuk menyelesaikan ritual ini dan mengungkapkan rasa terima kasih kepada alam dan kekuatan yang telah membantunya. Pak Barono pun mendekat dengan penuh hormat dan bertanya, "Bagaimana hasil dari meditasi dan ritual ini, Tuan?" Tuan Abbas pun menatap Pak Barono dengan mata yang penuh keyakinan. "Saya merasakan kehadiran kekuatan yang sangat mendalam. Ritual ini akan membawa perubahan yang signifikan. Dan kita harus tetap menjaga niat kita dengan tulus dan bijaksana." Dengan itu Tuan Abbas pun berdiri dan bersama Pak Barono mereka menyelesaikan ritual dengan penuh rasa syukur dan harapan untuk masa depan. Keduanya merasa terhubung dengan kekuatan yang lebih besar dan siap menghadapi apapun yang akan datang. Sementara di rumah Nyonya Tina, malam itu Nyonya Tina terjaga dengan tubuh yang berkeringat dingin dan nafas yang tidak teratur. Dalam tidurnya ia terus-menerus dihantui oleh mimpi buruk yang mengerikan. Ditemui oleh pocong yang jumlahnya semakin banyak hingga mencapai ratusan. Bayangan-bayangan menyeramkan itu tampak menghampirinya dari segala arah. Dengan wajah-wajah yang pucat dan mata kosong melayang di udara dengan gerakan yang lambat namun menakutkan. Dalam mimpinya pocong-pocong itu mengeluarkan suara-suara yang menyeramkan, bergema di seluruh tempat. Setiap kali Nyonya Tina berusaha untuk bergerak atau terbangun, mereka seakan semakin mendekat, membuatnya semakin tertekan dan ketakutan. Saat pocong-pocong itu menggapainya, Nyonya Tina merasa seolah-olah akan ditarik ke dalam dunia gelap yang penuh dengan teror dan juga kegelapan. Ketika akhirnya ia terbangun dengan terengah-engah, Nyonya Tina merasa sangat takut dan gelisah. Dia pun tidak mampu kembali tidur. Ia segera memanggil semua pembantunya termasuk Joyo yang tengah berada di rumahnya untuk menjaga. Nyonya Tina pun memerintahkan mereka untuk lebih waspada dan menjaga rumah sepanjang malam. Joyo dan para satpam diberitahu bahwa mereka harus meningkatkan kewaspadaan karena Nyonya Tina merasa bahwa sesuatu yang buruk mungkin sedang terjadi. Pembantu-pembantu lainnya juga diperintahkan untuk berjaga-jaga, memastikan tidak ada yang memasuki rumah tanpa izin. Setiap suara kecil seperti berdetak atau angin yang berhembus membuat Nyonya Tina melompat dan terkejut. Dia terus-menerus memeriksa setiap sudut rumah, merasa seolah-olah pocong-pocong dari mimpinya mungkin benar-benar datang. Sementara Joyo yang merasakan ketegangan yang mendalam dari situasi ini, dia mencoba menenangkan Nyonya Tina dengan berbicara lembut dan memberikan dorongan moral. Namun meskipun dia berusaha keras untuk memberikan rasa aman, kecemasan dan ketakutan Nyonya Tina tetap tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Namun saat malam semakin larut dan suara-suara mencekam pun mulai mereda, Nyonya Tina pun mulai merasa sedikit tenang. Namun ketegangan dan ketakutannya tetap ada. Ia tidak bisa sepenuhnya merasa aman sampai matahari terbit. Singkat cerita, pada keesokan paginya, Nyonya Tina pun bangun dengan perasaan lelah namun bertekad untuk melanjutkan aktivitas seperti biasa. Meskipun semalaman ia merasa terganggu oleh mimpi buruk dan ketegangan yang mencekam, ia pun berusaha keras untuk tidak membiarkan kecemasannya mempengaruhi hari-harinya. Setelah sarapan, Nyonya Tina pun memutuskan untuk berfokus pada urusan bisnis yang harus ditangani. Dia memanggil Joyo dan memberitahukannya bahwa ia perlu membantunya di toko material. Dengan Tuan Abbas masih di luar kota untuk menjalankan ritual, dan Nyonya Tina pun merasa penting untuk menjaga agar bisnis tetap berjalan dengan lancar. Dia pun mengarahkan Joyo untuk membantu menangani berbagai tugas di toko.
Joyo yang mulai terbiasa dengan tugas-tugas ini, dia pun segera memulai pekerjaannya dengan semangat. Dia membantu menyusun barang-barang, melayani pelanggan dan memastikan bahwa semua kebutuhan toko terpenuhi. Suasana di toko pun menjadi sangat sibuk karena banyak pelanggan datang untuk membeli berbagai perlengkapan material. Dengan kehadiran Joyo yang rajin dan kemampuan melayani pelanggan dengan baik, toko material pun menerima lonjakan pengunjung yang sangat signifikan. Penjualan pun melonjak drastis dan penghasilan hari itu jauh melebihi hari-hari biasanya. Para pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang cepat dan ramah yang diberikan oleh Joyo, serta berbagai barang yang tersedia di toko itu. Setelah hari yang sibuk di toko, Nyonya Tina pun mulai merasakan kelelahan. Meskipun begitu, ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa diabaikan. Perasaan yang semakin mendalam terhadap Joyo. Ketampanan dan ketenangan serta kerendahan hati Joyo semakin membuat Nyonya Tina terpesona. Selama waktu istirahat, Nyonya Tina sering memperhatikan Joyo dari jarak dekat. Kepribadiannya yang sabar, cara dia melayani pelanggan dengan penuh perhatian, dan sifatnya yang rendah hati membuatnya semakin menarik di mata Nyonya Tina. Setiap senyuman, setiap sikap tenang yang Joyo tunjukkan semakin membuat Nyonya Tina merasa terhubung secara emosional. Singkat cerita, pada suatu sore, setelah toko tutup dan pelanggan sudah pulang, Nyonya Tina pun meminta Joyo untuk tinggal sebentar. Dia mengundangnya untuk duduk bersama di ruang kantor toko, tempat di mana mereka bisa berbicara lebih santai. Saat mereka duduk bersama, Nyonya Tina memulai percakapan dengan nada yang lembut, menanyakan tentang kehidupan Joyo, bagaimana dia menjalani hari-harinya, dan apa yang membuatnya merasa bahagia. Joyo yang selalu terbuka dan ramah dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Berbagai cerita tentang keluarga, harapan dan impian masa depannya. Nyonya Tina pun dalam perbincangan tersebut merasa semakin terhubung dengan Joyo. Setiap kali Joyo berbicara dengan penuh semangat tentang hal-hal yang penting baginya, Nyonya Tina merasa hatinya semakin bergetar. Rasa kekagumannya tumbuh menjadi sesuatu yang lebih mendalam, dan dia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Joyo bukan hanya sekedar kekaguman, melainkan sesuatu yang lebih kompleks dan penuh perasaan. Saat Joyo beranjak untuk pulang, Nyonya Tina pun merasa enggan untuk melepasnya. Dia merasakan keinginan yang kuat untuk terus dekat dengan Joyo, berbicara dengannya, dan mendengar lebih banyak tentang hidupnya. Perasaan ini mengganggu pikirannya sepanjang malam, dan Nyonya Tina pun merasa terjaga oleh keinginan yang mendalam untuk lebih mengenal Joyo. Kehangatan dan perhatian yang diberikan oleh Joyo dalam setiap interaksi mereka membuat Nyonya Tina semakin jatuh hati. Rasa ketertarikan yang awalnya mungkin hanya sebatas kekaguman, kini berkembang lebih mendalam dan mempengaruhi emosinya secara signifikan. Malam itu pun Nyonya Tina kembali terjaga dalam keadaan ketakutan yang mendalam. Tidur yang seharusnya menjadi waktu istirahat yang tenang justru berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Dalam mimpinya, Nyonya Tina didatangi oleh pocong-pocong lagi yang jumlahnya semakin banyak lebih dari sebelumnya. Dalam mimpi tersebut, suasana sekitar tampak gelap dan juga mencekam. Nyonya Tina berada di sebuah tempat yang tidak dikenalnya, dikelilingi oleh banyak pocong yang berdiri dengan tampilan yang menyeramkan. Mereka seakan-akan mengepungnya. Mata mereka yang kosong menatap tajam dan suara gemeretak dari tubuh mereka menambah rasa ngeri yang mencekam. Nyonya Tina pun merasa terjebak, tidak bisa bergerak atau berteriak. Setiap kali dia mencoba untuk lari, pocong-pocong itu semakin mendekat, dan rasa paniknya pun semakin meningkat. Suara ketukan dan desisan dari pocong-pocong itu terdengar semakin nyaring, seakan-akan mencoba untuk merobek ketenangannya. Dalam keadaan yang semakin kacau, Nyonya Tina pun merasa dingin dan berkeringat dingin. Tubuhnya gemetar akibat ketakutan. Dia merasa seperti ada sesuatu yang sangat buruk akan terjadi, dan mimpi buruk ini seakan-akan menandakan ancaman yang tidak bisa dia hindari. Ketika pocong-pocong itu semakin mendekat, Nyonya Tina merasa tercekik oleh rasa takut dan kecemasan yang mendalam. Akhirnya dia pun terbangun dengan nafas yang terengah-engah. Jantungnya pun berdebar kencang, dan tubuhnya juga masih gemetar. Keringat dingin membasahi dahinya dan dia merasa terjebak dalam perasaan cemas yang menindihnya. Nyonya Tina pun berusaha menenangkan diri, namun ketegangan dari mimpi buruk itu masih membekas dalam pikirannya, meninggalkan rasa khawatir yang sangat mendalam. Dia mulai meragukan semuanya yang ada di sekelilingnya, dan merasa bahwa ancaman dari mimpi itu mungkin tidak hanya ada di dalam tidurnya, tetapi juga mungkin merupakan pertanda dari sesuatu yang lebih besar dan juga mengerikan.
Kecemasan-kecemasan ini pun mempengaruhi moodnya dan membuatnya semakin gelisah sepanjang hari. Singkat cerita, pada keesokan paginya, suasana di rumah Nyonya Tina kembali terasa tegang. Setelah mengalami mimpi buruk yang mencekam, Nyonya Tina pun memutuskan untuk mengalihkan pikirannya dengan aktivitas di luar rumah. Dia mengajak pembantunya dan Joyo untuk pergi ke pasar dengan niat membeli keperluan dapur serta membelikan Joyo pakaian yang bagus dan mahal sebagai penghargaan atas kinerjanya yang memuaskan. Sesampainya di pasar, suasana ramai dengan aktivitas pedagang dan pembeli yang berjubel. Nyonya Tina dan Joyo pun berkeliling memilih berbagai bahan makanan segar dan barang-barang dapur yang diperlukan. Nyonya Tina menunjukkan perhatian lebih kepada Joyo, memilihkan beberapa pakaian mewah yang tampaknya dimaksudkan untuk menghargai dedikasi Joyo. Ketika mereka sedang memilih beberapa barang terakhir, mereka bertemu dengan Abah Abdul dan juga Umi Jamila. Umi Jamila pun tampak sangat terkejut dan segera merasakan rasa cemburu yang mendalam melihat kedekatan antara Nyonya Tina dan Joyo. Terlebih lagi mereka tampak berdua menunggu pembantunya yang masih sibuk berbelanja, seolah-olah terlihat dalam percakapan yang akrab dan juga penuh perhatian. Umi Jamila yang sudah terbakar oleh api cemburu dari malam sebelumnya tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Ekspresinya berubah menjadi sangat dingin dan penuh kebencian ketika dia melihat Joyo yang tampak nyaman diterima oleh Nyonya Tina. Dia merasa seperti ada sesuatu yang sangat tidak adil dan mengancam dalam situasi itu, dan cemburu pun semakin merasuki hatinya. Abah Abdul yang melihat reaksi Umi Jamila mencoba untuk menenangkan situasi dengan mengajak Umi Jamila untuk melanjutkan belanja. Namun Umi Jamila tidak bisa menahan rasa cemburunya dan terus mengeluarkan komentar pedas yang semakin memperburuk suasana. Di tengah ketegangan ini, Nyonya Tina tetap berusaha menjaga sikapnya yang ramah dan juga profesional. Meskipun hatinya juga terbakar oleh rasa cemas dan ketegangan, dia berusaha menunjukkan kepeduliannya terhadap Joyo dan mengabaikan kecemburuan Umi Jamila yang semakin memanas. Singkat cerita, Joyo pun melanjutkan aktivitasnya. Di tengah keramaian pasar, Joyo melanjutkan belanjanya untuk Nyonya Tina. Saat itu dia secara tidak sengaja bertemu dengan Puspaningsi, yang saat itu sedang sibuk memilih berbagai bahan untuk sesaji yang akan diperlukan oleh ayahnya, yaitu Pak Barono untuk ritual malam nanti. Puspaningsi mengenakan pakaian sederhana namun elegan, yang menonjolkan kecantikan alaminya. Dia tampak sangat fokus pada belanjanya, namun wajahnya cerah dan ramah saat melihat Joyo. Joyo juga menyapa Puspa dengan hangat, dan keduanya pun mulai berbicara sambil memilih bahan-bahan yang diperlukan. Obrolan mereka penuh dengan keakraban dan kemesraan yang tidak bisa disembunyikan. Joyo membantu Puspa memilih beberapa bahan dan dengan lembut membantunya membawa barang-barang belanjaan. Senyum mereka saling bertukar, dan tatapan mereka juga menunjukkan kedekatan emosional yang mendalam. Joyo dan Puspa tampak sangat nyaman dan bahagia bersama, seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Nyonya Tina yang kebetulan berada tidak jauh dari tempat Joyo dan Puspa berbicara. Dia pun tidak bisa menahan rasa cemburunya. Melihat kemesraan antara Joyo dan Puspa, hatinya terbakar dengan api cemburu yang semakin menggelegak. Ia merasa seolah-olah Joyo dan Puspa saling berbagi sesuatu yang sangat pribadi dan juga istimewa, yang membuatnya merasa tersisih dan juga tidak berarti. Nyonya Tina pun mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan sibuk memilih barang belanjaan. Namun matanya tetap mencuri pandang ke arah Joyo dan Puspa. Rasa cemburunya semakin memburuk dan dia merasa sangat terganggu oleh kedekatan mereka. Ketika Joyo dan Puspa akhirnya berpamitan, Nyonya Tina pun tidak bisa menahan amarahnya. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang sangat tidak adil dan mengancam dalam situasi tersebut. Rasa cemburu yang mendalam ini menambah ketegangan yang sudah ada dan membakar suasana hati Nyonya Tina. Dia pun memperburuk kemarahannya yang semakin memuncak. Saat mereka kembali ke kegiatan masing-masing, suasana di sekitar mereka semakin tegang. Nyonya Tina berusaha keras untuk menenangkan dirinya, tetapi kemarahan dan kecemburuan yang dirasakannya membuatnya sulit untuk mengabaikan perasaan tersebut. Saat mereka pulang dari pasar, suasana di dalam mobil terasa tegang dan berat. Nyonya Tina, Joyo dan pembantunya duduk di dalam mobil dengan suasana yang penuh keheningan. Meskipun Joyo dan pembantunya mencoba untuk berbicara dan membuat suasana lebih ringan, namun Nyonya Tina tetap diam seribu bahasa. Wajahnya menyiratkan kegundahan yang sangat mendalam. Hatinya terasa remuk redam, seperti gelombang yang menghantam karang. Setiap kali dia memikirkan betapa dekatnya Joyo dan Puspa,
Perasaan cemburu dan sakit hati semakin membara, seolah-olah ada api yang mengamuk di dalam dirinya, yang membakar segala bentuk ketenangan yang ada. Nyonya Tina merasa seperti berada di tengah-tengah badai emosi yang tidak bisa dia kendalikan. Pikirannya berputar-putar antara kemarahan, kecemburuan, dan rasa sakit yang mendalam. Hatinya pun bergejolak seperti air yang mendidih. Sementara pikirannya seolah-olah mengalami gemuruh yang hebat seperti gunung berapi yang siap meletus. Singkat cerita, sampailah mobil di depan rumah. Suasana pun saat itu tetap suram. Nyonya Tina keluar dengan langkah yang berat, hati yang dipenuhi amarah dan juga kesedihan. Joyo dan pembantunya mengikuti di belakang merasakan ketegangan yang menyelimuti Nyonya Tina. Di dalam rumah, Nyonya Tina pun langsung menuju ke ruangannya tanpa sepatah kata pun. Pintu kamarnya ditutup dengan keras, menandakan ketidakmampuannya untuk menahan kemarahan dan kecemburuannya lebih lama lagi. Suasana di rumah terasa dingin dan tegang, dan Joyo serta pembantunya Nyonya Tina hanya bisa saling berpandangan, mencoba untuk memahami apa yang telah terjadi dan bagaimana cara menghadapi situasi yang penuh emosi ini. Malam itu pun Nyonya Tina tidur dengan gelisah, dan mimpinya datang seperti badai yang tak terduga. Dalam tidurnya, ia terjerat dalam sebuah visi aneh dan penuh teka-teki. Nyonya Tina mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang luas dan terang benderang, namun dikelilingi oleh kesedihan yang mendalam. Di ruangan itu, ia memandang sekeliling dan melihat banyak bayi laki-laki dan perempuan yang terbaring dalam keranjang kecil. Semua bayi itu tampak yatim piatu, tidak memiliki orang tua yang bisa mengasuh dan juga melindungi mereka. Nyonya Tina merasakan sebuah perasaan aneh dan mendalam saat menimang satu persatu bayi tersebut. Merasakan betapa rapuh dan tidak berdayanya mereka. Setiap bayi tampak membutuhkan kasih sayang dan perhatian, dan Nyonya Tina merasa tergerak untuk memberi mereka semua yang mereka butuhkan. Namun meskipun dia berusaha keras, bayi-bayi tersebut tetap tampak tidak puas dan terus menangis, menambah rasa cemas dan ketidaknyamanan di dalam dirinya. Di dalam mimpinya, suara-suara halus dan bisikan lembut mulai bergema di sekelilingnya, meminta sesuatu yang tidak bisa ia identifikasi dengan jelas. Ia merasa seolah-olah ada sebuah pesan yang harus ia dengar, namun kata-katanya tetap samar dan tidak bisa dipahami olehnya. Saat Nyonya Tina terbangun, keringat dingin membasahi dahinya, dan perasaan tidak nyaman pun masih menyelimuti hatinya. Mimpi tersebut meninggalkan kesan mendalam, dan Nyonya Tina pun tidak bisa mengabaikan rasa cemas yang terus mengganggunya sepanjang pagi. Dia merenungkan mimpi itu, mencoba memahami makna di baliknya. Ada sesuatu yang tampaknya mengaitkan perasaannya dengan bayi-bayi yatim piatu tersebut. Dan Nyonya Tina pun merasa terdorong untuk mencari makna yang lebih dalam dari mimpi itu. Setelah seminggu pergi, Tuan Abbas pun akhirnya kembali ke rumah. Saat mobilnya memasuki halaman rumah, Nyonya Tina pun sudah menunggu dengan penuh antusias. Keberadaannya menunggu di depan pintu rumah menunjukkan betapa dia merindukan kehadiran suaminya. Tuan Abbas pun turun dari mobil dengan wajah yang lelah namun penuh kepuasan. Nyonya Tina pun segera menyambutnya dengan pelukan hangat dan ciuman lembut di pipi. "Selamat datang sayang, aku sangat merindukanmu," ucap Nyonya Tina dengan penuh perasaan. Suaranya pun lembut dan penuh kasih, sementara matanya berbinar dengan kegembiraan. Tuan Abbas pun membalas pelukan itu dengan lembut. Tangannya juga membelai punggung Nyonya Tina dengan penuh rasa kasih. "Aku juga sangat merindukanmu, Tina. Selama di luar kota, aku selalu memikirkanmu," jawabnya dengan nada penuh cinta. Mereka pun berjalan bersama masuk ke dalam rumah. Tangan mereka saling menggenggam erat. Suasana penuh kehangatan dan kemesraan mengisi ruangan, seolah-olah mereka ini ingin mengisi setiap sudut rumah dengan kebahagiaan yang mereka rasakan. Nyonya Tina pun mempersiapkan makan malam istimewa untuk menyambut suaminya pulang. Meja makan diatur dengan penuh perhatian dan aroma masakan yang menggugah selera memenuhi udara. Saat mereka duduk bersama, Tuan Abbas menceritakan pengalamannya selama di luar kota, sementara Nyonya Tina pun mendengarkannya dengan penuh perhatian. Selama makan malam, kedekatan mereka semakin terasa. Mereka saling bertukar cerita, tertawa, dan berbagi momen-momen kecil yang membuat malam itu terasa sangat istimewa. Nyonya Tina pun dengan rasa syukur dan kebahagiaan merasa semuanya telah kembali seperti sedia kala, dan kehadiran Tuan Abbas membuat hidupnya terasa lebih lengkap. Malam itu pun diakhiri dengan penuh kemesraan, dan mereka
menghabiskan malam itu dengan penuh rasa syukur dan juga rasa cinta yang mendalam. Singkat cerita, pada keesokan harinya, suasana di rumah Nyonya Tina dan Tuan Abbas tampak cerah dan penuh energi baru setelah kepulangan Tuan Abbas. Meskipun Tuan Abbas dan Nyonya Tina menikmati waktu mereka bersama, ada sesuatu yang membuat Tuan Abbas tampak lebih serius dan berpikir mendalam. Saat makan siang, Tuan Abbas memutuskan untuk membahas rencana yang telah lama ada di dalam pikirannya. Ia menyampaikan keinginannya untuk menjodohkan Joyo dengan putri Aba Abdul, yaitu Siti Zainab. "Tina, aku telah memikirkan sesuatu. Joyo adalah anak yang sangat berbakat dan berakhlak baik. Aku rasa sudah waktunya dia membangun masa depannya dengan baik. Aku berencana menjodohkannya dengan Siti Zainab, anak Aba Abdul. Mereka pasti akan cocok satu sama lain," ujar Tuan Abbas dengan serius sambil menyajikan makanan di meja. Nyonya Tina yang mendengar rencana itu pun merasakan gelombang cemburu yang sangat kuat. Hatinya terasa seperti terhimpit oleh beratnya perasaan yang datang tiba-tiba. Dia berusaha menjaga ekspresinya tetap tenang, meskipun emosinya berkecamuk di dalam dirinya. "Joyo memang anak baik, dan aku yakin dia akan menemukan kebahagiaan dengan siapapun yang dipilihnya, Mas," jawab Nyonya Tina dengan suara yang sedikit bergetar, berusaha menutupi rasa cemburunya. Tuan Abbas pun menatap Nyonya Tina dengan tatapan lembut namun penuh keyakinan. "Kita harus memikirkan masa depan Joyo dan juga hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua keluarga. Siti Zainab adalah pilihan yang baik, dan aku yakin mereka akan bahagia bersama." Nyonya Tina pun mencoba tersenyum, meskipun perasaan cemburunya semakin membakar hatinya. "Baiklah, jika itu keputusanmu, aku akan mendukungmu. Tapi aku berharap semuanya berjalan dengan lancar," jawabnya sambil menyembunyikan kegelisahan di dalam hatinya. Setelah makan siang, Nyonya Tina merasa hatinya dipenuhi oleh keraguan dan juga kecemasan. Dia berusaha untuk tidak menunjukkan ketidaknyamannya di depan suaminya, namun perasaannya yang membara tidak bisa diajak kompromi. Di malam hari saat Tuan Abbas sudah tertidur, Nyonya Tina pun merenung sendirian. Dia memikirkan bagaimana dia bisa menjaga hubungan mereka tetap harmonis, sementara dia juga berusaha mengatasi perasaan cemburunya. Keberadaan Joyo di tengah-tengah semua ini menjadi sumber ketegangan yang tak terhindarkan. Dan Nyonya Tina tahu dia harus mencari cara untuk menghadapi perasaan ini tanpa merusak kebahagiaan keluarganya. Singkat cerita, pada keesokan paginya, Tuan Abbas pun memulai hari dengan semangat baru. Setelah sarapan, ia pun memutuskan untuk menelepon Aba Abdul. Suara Tuan Abbas yang penuh rasa hormat dan kehangatan terdengar melalui telepon. "Assalamualaikum Aba Abdul. Selamat pagi." "Waalaikumsalam Tuan Abbas. Selamat pagi juga. Ada yang bisa saya bantu?" jawab Aba Abdul yang merasa heran dengan panggilan pagi dari Tuan Abbas. Tuan Abbas pun mulai berbicara dengan nada serius namun penuh rasa terima kasih. "Aba Abdul, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan dan dukungan yang telah Aba Abdul berikan selama ini. Tanpa bantuan Aba, banyak hal yang tidak akan berjalan seperti sekarang." Aba Abdul pun merasa terhormat dan sedikit terkejut dengan ungkapan terima kasih yang tulus tersebut. "Alhamdulillah Tuan Abbas, kami hanya berusaha membantu sebisa mungkin. Memangnya ada apa ya? Ada apa yang bisa kami bantu kali ini?" Tuan Abbas pun melanjutkan dengan keyakinan. "Saya telah memikirkan sesuatu yang saya rasa dapat menjadi bentuk balasan atas kebaikan Abah. Saya berencana untuk mencarikan jodoh untuk putri Abah, Siti Zainab. Saya percaya Joyo adalah calon yang sangat cocok untuknya. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, saya akan menanggung semua biaya pernikahan dan juga kebutuhan yang diperlukan." Aba Abdul pun merasa terkejut dan terhormat dengan tawaran tersebut. Ia merasa senang dan berterima kasih atas perhatian dari Tuan Abbas. "Sungguh tawaran yang sangat baik dan mulia, Tuan. Kami sangat menghargai niat baik Anda. Joyo adalah anak yang baik, dan kami percaya bahwa jodoh yang baik akan membawa kebahagiaan untuknya." Tuan Abbas pun melanjutkan, "Bagus sekali kalau seperti itu. Saya ingin
agar persiapan pernikahan ini berjalan dengan lancar. Saya akan segera mengatur segala sesuatunya dan memastikan bahwa semua kebutuhan akan ditanggung dengan baik. Saya harap Abah sampaikan kepada putri Abah bahwa kami semua sangat berharap acara ini berjalan dengan sukses. Abah Abdul pun merasa lega dan bahagia mendengar tawaran tersebut. Baik Tuan, kami akan segera membicarakan hal ini dengan Siti Zainab dan membicarakan segala sesuatunya. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda Tuan Abbas. Terima kasih kembali Abah. Kami juga sangat menantikan acara ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, jawab Tuan Abbas. Setelah menutup telepon, Tuan Abbas pun merasa puas dengan keputusan yang diambilnya. Ia yakin bahwa langkah ini akan membawa kebaikan bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi Siti Zainab dan juga Joyo. Di sisi lain, Abah Abdul merasa gembira dan bersyukur atas tawaran dari Tuan Abbas. Dia pun segera menyampaikan kabar tersebut kepada Siti Zainab anaknya, yang pastinya merasa sangat bahagia dan penuh harapan untuk masa depannya bersama dengan Joyo. Kebahagiaan itu meliputi suasana di rumah Abah Abdul pagi itu. Setelah menerima tawaran Tuan Abbas, Siti Zainab pun tidak bisa menyembunyikan rasa gembiranya. Wajahnya berseri-seri saat ia berbicara dengan ibunya, yaitu Umi Jamilah, mengenai berita bahagia tersebut. Bu, aku tidak percaya Joyo akan menjadi suamiku, ucap Zainab dengan penuh sukacita. Umi Jamilah yang duduk di sudut ruangan hanya mendengarkan dengan tatapan kosong. Di dalam hatinya perasaan cemburu dan kemarahan berkecamuk dengan hebat. Selama ini Joyo adalah sosok yang selalu diidam-idamkan. Ia merasa kehilangan kesempatan yang sangat berharga dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Siti Zainab pun melanjutkan dengan penuh semangat. Joyo adalah pria yang sangat baik, Bu, dan penuh perhatian. Aku sangat beruntung mendapat kesempatan ini. Aku sangat berharap semuanya berjalan lancar dan pernikahan ini menjadi awal kebahagiaan baru dalam hidupku. Sementara saat itu, sang ibu Umi Jamilah merasa api cemburu dan kemarahan pun mulai meluap. Dia merasa sangat marah dan tidak puas. Selama ini Joyo telah menjadi sosok yang sangat istimewa baginya, dan kini dia pun harus menghadapi kenyataan bahwa Joyo akan menikah dengan putrinya sendiri. Zainab, aku tidak mengerti mengapa kamu begitu bahagia dengan perjodohan ini. Bagaimana dengan Joyo? Apakah dia benar-benar cocok untukmu? Tanya sang ibu dengan nada sinis dan penuh kemarahan. Siti Zainab pun merasa terkejut dengan reaksi sang ibu. Bu, Joyo adalah pria yang luar biasa. Dia telah menunjukkan sikap dan perhatian yang luar biasa terhadapku. Aku yakin, Bu, dia akan menjadi suami yang baik. Kenapa ibu tidak mendukungku? Umi Jamilah pun tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Ia berdiri dan melangkah mendekati putrinya. Zainab, kamu tidak tahu ya apa yang kamu bicarakan. Joyo adalah pria yang sangat berharga, dan aku merasa sangat kecewa. Selama ini aku yang seharusnya memiliki kesempatan dengan Joyo, bukan kamu. Zainab pun langsung terdiam sejenak. Dia bingung, dan dia khawatir melihat kemarahan ibunya. Bu, aku hanya ingin bahagia. Aku harap ibu bisa mendukungku dalam keputusan ini. Umi Jamilah pun merasa kemarahannya semakin memuncak. Dia merasa tidak adil bahwa putrinya mendapatkan apa yang dia impikan selama ini. Kemarahan dan kecemburuan pun meluap, dan Umi Jamilah merasa hancur oleh perasaan yang sangat menyakitkan. Di sisi lain, Abah Abdul yang melihat ketegangan di antara istrinya dan putrinya. Dia merasa tertekan. Dia berusaha menenangkan situasi dan menjelaskan bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk Zainab dan bahwa dia berharap semuanya bisa berjalan dengan baik. Dengan emosi yang memuncak, Umi Jamilah pun menutup diri dan mengasingkan diri dari keluarganya. Perasaannya semakin kacau dan dia merasa tertekan dengan kenyataan bahwa Joyo, pria yang selama ini diidam-idamkannya, akan menjadi suami dari putrinya. Siti Zainab meskipun merasa bahagia dengan berita perjodohan ini, dia juga merasa sedih melihat reaksi dari ibunya. Dia berdoa agar situasi ini bisa segera membaik dan agar keluarganya bisa bersatu dalam kebahagiaan yang akan datang. Pagi itu di rumah Tuan Abbas, suasana tampak penuh harapan dan kehangatan. Tuan Abbas yang baru pulang dari luar kota telah memanggil Joyo untuk sebuah pembicaraan penting. Joyo yang tiba di rumah Tuan Abbas dengan penuh rasa hormat, tidak menyangka bahwa hari ini akan menjadi momen yang menentukan dalam hidupnya.
Tuan Abbas pun menerima Joyo dengan senyuman hangat dan mengajaknya duduk di ruang tamu yang luas dan elegan. Setelah menyambut dengan ramah, Tuan Abbas pun mulai menjelaskan maksudnya. Joyo, aku sangat menghargai semua bantuanmu selama ini. Aku tahu betapa kerasnya kamu bekerja dan betapa berartinya kamu bagi banyak orang. Aku ingin menawarkan sesuatu yang istimewa sebagai bentuk terima kasihku. Aku berencana untuk menjodohkanmu dengan putriku Siti Zainab. Semua biaya pernikahan dan persiapan akan aku tanggung sepenuhnya. Joyo pun mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun di dalam hatinya ia merasa bimbang. Ia sudah lama memiliki perasaan mendalam terhadap Puspaningsih, dan berita ini tentu membuatnya semakin terkejut. Setelah Tuan Abbas selesai berbicara, Joyo pun mengambil nafas dalam-dalam. Dia mengumpulkan keberanian dan berkata dengan rendah hati namun tegas. Tuan Abbas, saya sangat berterima kasih atas tawaran ini. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menerima tawaran Anda. Namun, saya harus memberitahukan Anda dengan jujur bahwa hati saya sudah dimiliki oleh Puspaningsih. Dia adalah wanita yang saya cintai dan hormati. Dan saya tidak bisa menerima tawaran ini, Tuan. Tuan Abbas pun terlihat terkejut mendengar penolakan tersebut. Dia menganggap Joyo sebagai orang yang sangat berharga dan memiliki potensi besar. Namun dia tetap menghargai keputusan Joyo dan memahami betapa kuatnya perasaan Joyo terhadap Puspaningsih. Baiklah Joyo, aku menghargai kejujuranmu. Aku mengerti betapa pentingnya perasaanmu terhadap Puspa. Cinta yang tulus seperti itu adalah sesuatu yang langka. Aku menghormati keputusanmu dan berharap yang terbaik untukmu dan juga Puspa. Tuan Abbas pun melanjutkan dengan nada yang penuh perhatian. Jika ada sesuatu yang bisa aku bantu, jangan ragu untuk menghubungiku. Kalian berdua memiliki masa depan yang cerah di depan kalian. Joyo pun merasa lega setelah menyampaikan keputusannya dan mendengar tanggapan bijaksana dari Tuan Abbas. Ia merasa lebih yakin tentang pilihannya dan lebih bertekad untuk menjaga hubungan baik dengan Tuan Abbas. Dengan penuh rasa hormat, Joyo pun berpamitan dan meninggalkan rumah Tuan Abbas. Dia merasa lega meskipun harus menghadapi tantangan yang mungkin datang di kemudian hari. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah langkah penting dalam hidupnya, dan ia bertekad untuk berjuang demi cinta sejatinya, yaitu Puspaningsih. Ketika Nyonya Tina mengetahui bahwa Joyo menolak tawaran tersebut karena dia sudah memiliki wanita yang dicintai, yaitu Puspaningsih, amarahnya pun meledak. Perasaannya bercampur antara kemarahan, cemburu, dan rasa sakit hati yang mendalam. Ia merasa dikhianati dan direndahkan, terutama karena selama ini dia berusaha untuk mendekati Joyo. Kenapa semua ini harus terjadi? Bagaimana bisa Joyo menolak tawaran berharga seperti itu dan malah memilih wanita dari desa? Apakah dia tidak menghargai apa yang telah kuberikan? Nyonya Tina pun terus-menerus mencaci maki dan mengeluh tentang ketidakadilan dan kekecewaannya. Aku sudah berusaha keras untuk membuatnya nyaman dan bahagia, tapi dia malah memilih wanita desa yang tidak punya apa-apa. Singkat cerita, ketika malam tiba, suasana di kamar Nyonya Tina sangat berbeda. Nyonya Tina pun tidak bisa tidur. Pikirannya terus-menerus dipenuhi oleh gambar Joyo bersama Puspaningsih. Dia berbaring di ranjangnya dengan ekspresi penuh kemarahan dan juga kesedihan. Kenyataan ini terlalu berat untuk diterima. Joyo yang seharusnya menjadi milikku malah memilih Puspaningsih, seorang gadis desa yang tidak memiliki apa-apa. Aku tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Nyonya Tina pun tidak bisa menahan tangisnya. Saat itu air matanya mengalir di pipinya. Ia merasa tertekan dan tidak berdaya, berusaha memahami dan mengatasi rasa cemburu dan juga kemarahannya. Singkat cerita, pada keesokannya, Nyonya Tina pun memanggil Joyo untuk kedepannya. Joyo pun memasuki ruangan dengan sikap tenang dan hormat. Walaupun dia merasakan ketegangan yang sangat tinggi, dia menghadapi Nyonya Tina dengan penuh kesopanan. Joyo, kamu tahu kenapa aku memanggilmu ke sini? Nyonya Tina pun memulai dengan suara yang bergetar. Aku sangat kecewa karena kamu menolak tawaran Tuan Abbas untuk menikah dengan Siti Zainab, dan kamu malah memilih wanita dari desa.
Ketika Nyonya Tina menatap Joyo, ia pun tidak bisa mengabaikan ketampanan dan ketenangan pria itu. Joyo berdiri dengan postur tegap, wajahnya menunjukkan ketulusan dan keikhlasan. Sementara itu Nyonya Tina merasa hatinya semakin larut dalam perasaan yang dalam. Kemarahan dan cemburu yang sebelumnya mendominasi perasaannya mulai luntur, digantikan oleh perasaan yang lebih rumit, oleh cinta dan juga hasrat yang membara. Cerita pun sampai di sini dulu. Tunggu kelanjutan ceritanya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat Kang Restu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.